night we go through the same thing that you want to say it for another. I can't hold you on. Bertemu lagi bersama saya Irfan Sanir Aziz di Diskora Podcast. Di sini Kominfo bercerita. Di sini saya bersama dengan Kurotarisita Nurmalitasari dari Hima PG PAUD. Siap. Itu namanya panjang banget sih, Mbak. Iya. Bisa dipanggil siapa nih, Mbak, panggilannya? Panggil aja Sita. Oh, Mbak Sita. Oke, Mbak Sita dari Hima PG PAUD. PG PAUD itu apa, Mbak? PG PAUD adalah sebuah wadah untuk menampung aspirasi bagi mahasiswa-mahasiswa PG PAUD. Kepanjangan dari PG PAUD. Hima PG PAUD, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pendidikan guru, pendidikan Anak anak usia usia dini. dini. Siap. Oh ya, Kak, ngomong-ngomong, Mbak Sita ini asalnya dari mana, Mbak? Saya asli Semarang dari Banyumanik. Oh, Banyumanik. Iya. Atas. Macet nggak, Mbak, kalau sini? Macet sekali. Oke. Di sini Mbaknya kan sebagai ketua dari Hima PG PAUD. Kalau kita jadi ketua kan pasti waktu pencalonan kan ada nih visi misi gitu. Nah, dari visi misi Mbak sendiri untuk memimpin sebuah himpunan mahasiswa di PG PAUD itu apa, Mbak? Jadi di Hima PG PAUD itu memiliki visi misi. Visinya itu menjadikan Hima PG PAUD sebagai organisasi yang unggul dan tentunya bersolidaritas tinggi. Lalu untuk misinya sendiri itu ada menjadikan Hima PG PAUD menjadi wadah atau panutan bagi mahasiswa-mahasiswa PG PAUD. Lalu ada yang kedua, kita ada mahasiswa PG PAUD di sini inginnya tentunya memiliki segudang prestasi, ingin mewujudkan teman-teman Hima mahasiswa PG PAUD untuk selalu aktif dan berprestasi tentunya. Yang ketiga, di sini kita mewujudkan untuk Hima PG PAUD memiliki anggota-anggota yang berisikan saling bertanggung jawab, solidaritas tinggi, dan tentunya selalu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir, mewujudkan atau melaksanakan program-program Hima PG PAUD dengan baik dan bermanfaat untuk mahasiswa PG PAUD tentunya. Oke. Untuk program-programnya yang sangat bermanfaat itu seperti apa, Mbak? Program-programnya kita ada tentunya ada Semarak PAUD yang isinya itu adalah lomba-lomba. Ada lomba videografi, video pembelajaran, ada mendongeng, dan ada tari kreasi. Lalu ada workshop multimedia yang sebentar lagi akan dilaksanakan di bulan Juli tentunya. Lalu ada Kira-kira tanggal berapa tuh, Mbak? tanggal mungkin sekitar tanggal 16 Juli. Itu untuk pesertanya hanya PG PAUD atau boleh dari luar kayak prodi PGSD dan pokoknya UPKRIS gitu? Oh iya. Bisa atau itu semua mahasiswa UPKRIS tentunya bisa join ke Oke. workshop tersebut. Teman-teman jangan lupa ya daftar. Oke. Lalu ada tentunya ada LKM TPD yang semua Hima pasti melaksanakan iya. tersebut. Terus ada TO itu sebenarnya lebih ke untuk anggota-anggota yang dimana TO training organisasi itu untuk mahasiswa anggota-anggota baru yang baru join nih ke Hima PG PAUD untuk belajar tentang kepemimpinan, kebendaraan, dan kesekretariatan seperti itu. Lalu kemarin kami waktu bulan puasa ada kajian Islami yang kita mengajak mahasiswa-mahasiswa PG PAUD dan mahasiswa UPKRIS tentunya. Lalu ada seminar psikologi juga, itu akan dilaksanakan di bulan Oktober. Lalu ada Hima Mengajar itu jadi kita mengajak teman-teman mahasiswa untuk bisa join sama Hima PG PAUD untuk mengajar ke TK-TK yang ada di Semarang seperti itu.
Oh, ngajarnya di TK, Pak. Emang apa sih bedanya TK sama PAUD? TK dan mungkin TK dan PAUD kali ya. Maksudnya TK dan PAUD yang ada di Semarang. Hmm. Gini Mbak, saya mau tanya nih untuk yang di PG PAUD. Kan ada juga nih PG TK. Pernah denger nggak? Mungkin pernah kali. PG Sepertinya TK. ada. Apa sih keuntungan dari PG PAUD dan PG TK? Kan banyak di PG PAUD nih. Keuntungan tersendiri dari PG PAUD itu apa sih? Kan ada PG TK juga. Soalnya saya punya teman itu kuliahnya di PG TK. Nah, kalau keuntungan dari PG PAUD itu apa sih? Oke, kalau PG PAUD sendiri ini yang menurut saya Heeh. pribadi ya. Kalau saya sih kita kan mengejar, kalau kita nantinya menjadi guru tentunya kan ingin anak-anak PAUD ini mendapatkan pendidikan yang baik untuk masa depannya nanti. Atau mungkin buat calon-calon ibu di PG PAUD nih yang nantinya akan jadi ibu kan pastinya inginnya kan ilmu ini walaupun kita mungkin kita nggak bekerja sebagai guru PAUD nantinya, tapi kita dapat ilmu ini untuk anak-anak kita nanti, untuk ngajarin anak-anak kalian supaya menjadi pribadi yang baik, lalu punya masa depan yang baik seperti itu. Oke, kita kembali ke proker yang Oke. tadi. Makasih loh Mbak Joja. Iya. Oke. Dari proker tersebut, proker yang sudah terlaksana itu apa aja Mbak tadi? Oke, kalau proker yang terlaksana itu sudah ada 4. Itu ada rakar dan upgrading yang semuanya pasti melakukan itu di Upkris. Lalu ada LKM TPD juga, kemudian ada kajian Islam, dan ada TO tadi, training organisasi. Nah itu berjalannya gimana Mbak? Selama menjalankan proker tersebut, Mbak sebagai ketua itu merasa kesulitan atau wah gampang kok cuman proker kayak gitu, atau gimana nih? Mungkin semua sih ada plus minusnya ya Mas ya. Ada susahnya, ada senangnya tentunya. Kalau susahnya sih mungkin waktu itu masih di era pandemi kan. Iya. Peminjaman tempat dibatasi, masih harus nggak enaknya tuh mungkin lebih sering online gitu. Kita di sini pinginnya offline tapi harus pelaksananya online gitu, seperti itu. Senangnya sih bisa menjalankan proker tersebut dengan baik, terus bisa menjalankan secara ekspektasi yang telah diinginkan, bekerja sama dengan teman-teman yang lain juga dengan solid tentunya, dengan kompak seperti itu. Oke Mbak. Nah di PG PAUD ini kan saya lihat cewek semua nih Mbak. Oh, iya. Nah itu untuk proker kayak kalau di organisasi lainnya kayak di BEM itu kan ada cowok, bagian yang usung-usung yang berat-berat itu kan cowok. Nah kalau yang cewek itu gimana Mbak? Kita cewek juga bisa kok Mas, Bisa. usung-usung kok. Maksudnya Ya mungkin ya emang PG PAUD kan isinya cewek semua ya, jadi mau nggak mau kita semua memang harus dituntut untuk kuat sih untuk angkat-angkat bareng, untuk bisa kerja keras ya. Pokoknya Hima PG PAUD isinya cewek-cewek tangguh semua. keren. Wanita-wanita super. Iya, super sekali. Ya Pak, kembali ke proker ya. Nah untuk proker yang belum dilaksanakan dan kemungkinan dilaksanakan waktu dekat, tadi kan ada workshop multimedia, sama lalu kita ada seminar psikologi, terus ada Hima mengajar tadi, ada Dokar Bobo juga. apa itu Dokar Bobo itu jadi kita main bersama anak-anak PAUD nih, kita mengumpulkan di PAUD kan ada Pena Prima. Oh ya, yang baru di sini ya Pak? itu baru, jadi kita ngajakin mereka untuk main mainan-mainan tradisional yang mungkinnya mereka belum pernah tahu mungkin sebelumnya. Jadi kita ngajak mereka, dan tentunya kita juga mengajak mahasiswa PG PAUD untuk join sama kita untuk bermain bersama anak-anak seperti Oke Mbak, lanjut Mbak. Terus ada tentunya paling gedenya itu ada Semarak PAUD. Smart. Nah
mau tanya Mbak, untuk itu apa namanya tadi yang dekat tuh workshop multimedia sama Seminar berarti itu offline atau online? kita kalau yang workshop itu kita sudah membuat acaranya itu offline, semoga terlaksana dengan baik. Untuk seminar psikologinya itu mungkin kita masih mempertimbangkan karena kebetulan saya harus komunikasi lagi sama kabitnya dari bidang tersebut, dan berharapnya sih supaya bisa melaksanakan offline sih Mas. Okay. Nah ini kan buat bocoran nih, kan belum ada pamflet kan yang sebar. Oke. Nah bocoran itu akan dilaksanakan secara gratis atau ada HTM-nya Mbak? Oke, kalau kita sih tentunya rencana awal maunya gratis ya. Oke, tapi gratis. Ternyata ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan lagi. Mungkin kita ada HTM-nya murah kok, cuma insya Allah 20.000 saja. Oh murah sih Mbak, murah. Rugi sih kalau nggak daftar. Iya. Ini sertifikatnya sangat berarti buat kita mahasiswa UGRIS yang perlu SKPI. Iya, betul sekali untuk menambah SKPI. Dan bisa menambah ilmu juga. Iya. Siap. Jangan lupa daftar sih. Rugi kalau nggak daftar ini. Oke lanjut, itu Mbak, untuk seminarnya nanti kan di bulan Oktober. Bulan Oktober berarti kan udah ada maba ya. Wah tambah banyak dong ini nanti untuk Iya. apa tadi materinya? Tentang psikolog anak atau mungkin tentang anak sih tentang Mas anak. ya, kurang lebihnya tentang anak. Oke. Nah, oh ya, saya lupa di PG PAUD itu kalau di BEM kan departemen, kalau di PAUD apa namanya? Kalau di Bima PG PAUD kan bidang kali ya Mas. Oh bidang. Ya? Bidang. Nah itu bidangnya ada apa aja Mbak? Oke, di sini ada 5 bidang. Ada bidang SDM, sumber daya manusia, ada bidang penalaran dan kreativitas, lalu ada bidang bakat minat, dan ada bidang kominfo, komunikasi dan informasi. Nah dari ada satu lagi, apa? bidang kesos. Oh kesos. Kesejahteraan Nah sosial. dari proker-proker yang udah disampaikan Mbak tadi, itu prokernya itu dipegang secara umum atau dipegang tiap departemen? Dapat tiap bidang, maaf. Tiap bidang. Tentunya dipegang setiap bidang, tetapi kami dari PH tetap mengawasi dan tetap ikut turun tangan membantu teman-teman yang melaksanakan proker tersebut. Nah untuk SDM nih proker apa, bidang apa? SDM itu kemarin kan ada raker dan upgrading dan TO. Lalu ada saruma, itu seperti sarana mahasiswa yang ada di lingkup Hima PG PAUD. Ada sarungan juga. Sarungan apa? Sarungan itu sarana sarana aspirasi Hima PG PAUD. Kalau yang saruma itu sarana untuk mahasiswa PG PAUD atau yang menyampaikan niat keluh kesah seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Okay. Namanya unik ya. Keren sih Mbak, keren. Lanjut Mbak, untuk bidang selanjutnya. Terus kalau untuk bidang minat bakat, ada workshop multimedia, lalu ada dokar bobo, terus ada mading itu lebih ke agenda. Jadi setiap tanggal 15 setiap bulannya kita bakat minat mengadakan mading yang kita tempel di lantai 2 di depan ruang dosen, dan kita juga menyebarkannya di Instagram Hima PG PAUD juga. Lalu ada bidang penalaran kemarin sudah melaksanakan LKN TPD, lalu ada kajian islami juga, yang nanti mereka yang proker yang terakhir yang paling besar yaitu Semarak PAUD. Lalu ada kominfo itu ada proker seminar psikologi itu, dan tentunya kominfo yang memegang Instagram dan YouTube Hima PG PAUD. Lalu ada kesos kami ada program Hima Mengajar. Lalu kemarin pada bulan puasa kita ada bagi takjil tentunya.
Lalu ada open donasi, mungkin yang saat-saat ada bencana kemarin kan itu dilaksanakan oleh bidang kesos. Lalu nanti ada hima berbagi juga lagi yang kedua, yang mungkin akan insya Allah dilaksanakan di bulan Agustus September. Itu kita akan open donasi buat teman-teman mahasiswa PAUD yang mungkin sekiranya ingin berbagi buat teman-teman yang kurang mampu ke panti asuhan seperti itu. Oke Mbak, panti asuhan ya. Oke. Ini udah selesai tadi ya untuk bidangnya? Sudah. Oke. Sudah. Terus namanya kok unik-unik banget ya programnya. Ada apa aja tadi ya yang terdengar unik? Sarungan. Baru kali ini sarungan. Terus apa tadi yang Saruma. Saruma. Terus ada yang di tadi loh. Apa sih? Tukar buku. Oh iya. Mungkin mungkin teman-teman di dalam hima PK PAUD emang unik-unik semua. Mereka dokar bubu itu iya. kepanjangannya apa sih? Dokar bubu tuh sebenarnya atau ada itu nama istilah? Itu emang nama dari program dari kakak-kakak yang dulu emang sudah ada itu. Itu kegiatannya seperti apa, Mbak? Ya bermain sama anak-anak, bermain mainan-mainan tradisional. Jadi kita ngenalin ke anak-anak mainan tradisional itu apa aja sih, seperti itu. Itu di PAUD? Iya, di PAUD. Nah itu di PAUD di Pena ini atau terserah sebenarnya, di Semarang? Sebenarnya sih terserah sih Mas ya. Tapi kemarin dari Prodi menyarankan ini aja di Pena Prima aja gitu supaya nggak jauh-jauh, karena kan kita memang punya Pena Prima, jadi kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Nah itu Pena Prima itu yang di sini dulu nggak sih atau ya, baru? Yang dulu yang di pojok bawah. Oh iya. Berarti itu kan kebanyakan anak dosen ya? Iya atau enggak? Ada mungkin dari anak-anak dari luar juga ada kok Mas. Berarti menerima dari luar juga Iya. ya? Jangan lupa ibu-ibu yang punya anak. Boleh dititipin nggak? Sangat terjaga, mainannya banyak. Iya, saya sangat. lihat. Tempatnya sekarang udah nyaman, lebih baik lagi, lebih luas kan sekarang? Ya, sekarang lebih luas, lebih nyaman gitu lah tempatnya. Oke Mbak, kita ke PAUD nih ya. Oh, iya. Kan udah kayak nyaman, udah selesai sih kayaknya di himanya ya. Kita ke PAUD. Untuk PAUD sendiri dari mahasiswanya itu diwajibkan untuk mengajar di PAUD sejak kuliah atau membantu-bantu di Prima itu atau enggak sih Mbak? Kalau di Prima itu kan kemarin sih emang dari Prodi menawarkan ini siapa yang mau dengan kesukarelaan hati mau membantu mengajar di Pena Prima gitu. Memang tidak ada bayaran ya, karena emang secara sukarela kita sambil belajar, tentunya mahasiswa PG PAUD yang ingin menambah ilmu, ingin menambah pengalaman mengajar anak langsung kan biasanya kalau materi-materi terus kan kadang ada yang masuk, ada yang enggak kan, kadang harus dibarengin dengan praktek langsung gitu. Lalu kita banyak kok Mas mahasiswanya yang memang sudah bekerja di TK, ada yang memang ibunya punya TK terus dia melanjutkan ke PAUD, kuliah di PAUD dan sambil mengajar juga gitu. Dan kita itu di PAUD juga ada mahasiswa RPL juga nih, yang mahasiswa yang apa tuh Mbak RPL supaya teman-teman tahu? RPL itu isinya tuh biasanya ibu-ibu nih yang udah emang guru-guru, karyawan gitu ya, karyawan, tapi mereka sudah mengabdi lama nih di sekolahnya PAUD tapi mereka belum mempunyai titel. Nah seperti itu, jadi mereka melanjutkan kuliah dengan untuk mendapatkan titel tersebut. Oke. Berarti bisa ya untuk yang ibu-ibu guru yang bisa. Mau kuliah di UGRIS, di PG PAUD bisa aman sekali. biayanya juga terjangkau. Iya, sangat. Oke Mbak, kalau di SD kan saya sebagai PGSD nih ya, di SD
itu kita kan biasanya menggunakan media-media pembelajaran. Nah kalau di PAUD itu menggunakan media pembelajaran nggak Mbak? Ya tentunya kita juga pakai media pembelajaran ya masih banyak sekali media pembelajarannya, mungkin dari yang bahkan yang barang-barang bekas yang tidak kayak kalau kita alah dibuang aja gitu, tapi kalau di PAUD itu sangat harta karun sekali, itu sangat bermanfaat sekali untuk anak-anak PG PAUD gitu. Jadi nggak harus mainan yang mahal-mahal, biasanya kan mainan yang balok-balok yang mahal-mahal, atau yang tentunya barang-barang yang dari barang-barang yang tidak terpakai itu bisa menjadi mainan buat anak-anak PG PAUD. Oke. Itu untuk medianya itu seperti apa Mbak? Oke. Medianya tuh mungkin kayak apa ya, mungkin kayak barang-barang yang contohnya real. Contohnya ya mungkin ada, Sebutin aja namanya Mbak, nama medianya itu apa? Oke, ada mungkin ada balok mainan, mungkin ada stick es krim bisa itu, terus tutup botol bisa dijadikan mainan juga, terus ada apa lagi ya, banyak sih Mas, ada kayak sedotan juga bisa dipakai buat mainan, dan masih banyak lagi seperti itu. Ya Mbak, ini di PAUD Mbak udah pernah dengar nggak media pembelajaran berbasis STEM? Udah pernah dengar? Ya kurang lebihnya sudah. Udah pernah dengar kalau Diopkris memproduksi ya, tersebut? Ada? Udah tahu? Sudah. Ya, udah. Oke, Mbak udah pernah pakai? Oh, kalau saya belum pernah pakai ya, karena STEM itu juga masih baru, dan kebetulan waktu saya masuk ke sini pun juga masih proses pembuatan mainan tersebut gitu. Iya benar, saya ikut. Masih ikut. Iya. Sama Bu Ira. Iya. Okay. Jadi di situ mulai pembuatan itu tahun 2021 di bulan Oktober. Yeah. Udah tahu Mbak medianya apa aja? Ini tak spill aja ya, biar. Iya, boleh. Oke, untuk medianya itu ada itu apa namanya, RoboKit. Oh iya. RoboKit, Bugs, book tulisannya BUFF. Terus ada magnetic book. Oh iya. Satunya itu apa ya? Kok saya lupa. Pokoknya yang ngerangkai. Oh, zoo. Iya. Lupa zoo. Nah, itu dari PG PAUD nggak ingin mencoba untuk menerapkan atau mempromosikan gitu ke TK-TK. Mungkin lebih mungkin kita emang pingin banget, apalagi kan mainannya kan unik-unik nih, yang bisa pakai remote control, pakai handphone bahkan. Ya, bahkan pakai handphone bisa. Ada zoo-nya, permainan zoo juga kan. Tentunya kita pingin sekali mengenalkan itu ke anak-anak PAUD di luar, yang selain di Pena Prima tentunya ya. Tentunya ya pinginnya sih semoga bisa mewujudkan itu sih, memanfaatkan mainan-mainan yang emang sudah ada di PG PAUD untuk anak-anak PG PAUD, anak-anak PAUD di luar sana. Soalnya keren-keren Mbak. Iya, tentu. Bukannya pernah lihat sih Mas kan? itu, karena emang bagus-bagus, emang dengan HP aja udah bisa jalan gitu mobilnya gitu, ada lintasan untuk mobilnya juga. Iya, jadi kita nggak repot sebagai guru. Apalagi kan zaman sekarang kan anak-anak kan eranya udah baru, udah bukan yang mainan-mainan yang manual lagi. Sekarang apa-apa sudah canggih semua. Iya. Oke, untuk Mbak, untuk ini kan sebentar lagi pendaftaran nih di UPGRIS ya. Udah malah ya. Sudah mulai. Nah, kalau di PG PAUD untuk cara daftarnya gimana Mbak? Untuk mahasiswa tentunya calon hima atau calon mahasiswa. Daftarnya sih tentunya kita sih masih berusaha sih Mas. Kalau dari kemarin sih kita sudah prodi udah nembung saya nih, coba dibantu untuk
karena emang mahasiswa PG PAUD yang reguler emang lumayan sedikit, karena berarti banyak yang RPL. banyaknya emang kita PG PAUD itu emangnya banyaknya RPL mas gitu, dan karya kelas sore biasanya yang sudah bekerja. Dan untuk regulernya tuh emang kita sama prodi emang lagi berusaha sekali untuk mengenalkan mengenalkan PG PAUD nih ke mungkin anak-anak SMA yang udah lulus, yang baru-baru lulus ini, untuk bisa join, untuk bisa gabung ke PG PAUD seperti itu. Oke. Enggak ada sosialisasi mungkin dari PG PAUD? Ya kita lagi rembukan sih mas, lagi mau merembuk sama prodi gimana caranya, kita mungkin sebar pamflet atau sebar brosur-brosur ke sekolah-sekolah yang di daerah Semarang, atau mungkin teman-teman yang di daerah, ada yang daerah Kendal, Demak gitu, kita minta bantu untuk menyebarkan brosur-brosur tentang PG PAUD seperti itu. Oke, tadi kan untuk yang masuk ke PG PAUD. Nah, setelah masuk kan nanti pasti mereka akan milih organisasi kan. Ya. Nah, kalau cara masuk himbanya setelah menjadi maba gimana? Oke, kalau masuk jadi hima PG PAUD, untuk menjadi hima PG PAUD sih lumayan gampang sih ya mas ya, tapi kita tetap ada, kalian cukup aktif, lebih utamanya sih niat sih mas, karena kalau kamu niat untuk masuk ke sebuah organisasi, tentunya kamu akan menjalankannya dengan baik, dengan happy, dengan tentunya dengan Ikhlas. sungguh-sungguh ikhlas, tentunya nggak ada paksaan, nggak ada. Jadi di dalam himanya sendiri juga akan jadi lebih kerjanya jadi lebih tertata, kerjanya lebih baik lagi seperti itu. Dan untuk nanti calon-calon hima PG PAUD nih, pinginnya sih kalian masuk ke sebuah organisasi, tentunya di hima PG PAUD dengan ikhlas sih, tentunya seperti itu. Untuk syaratnya masuk atau prosesnya itu? Syarat khususnya sih sebenarnya nggak ada sih mas. Yang penting keinginan, terus memiliki tentunya memiliki pandangan ke depan untuk hima PG PAUD itu sendiri. Dan tentunya inginnya sih calon-calon yang mendaftar ini nantinya mereka emang sungguh-sungguh ingin mewujudkan hima PG PAUD itu biar berkembang lebih baik lagi. Oke, keren sih. Ada syarat khusus nggak mbak untuk yang ada yang mendaftar di hima PG PAUD? Syarat khususnya mungkin yang diwajibkan gitu mbak? Diwajibkan kayak kalau di BEM kan itu mahasiswanya wajib mengikuti TD, kalau di PG PAUD ada nggak? Oh ya, kalau tentunya sudah pernah melakukan LKM TPD ya mas. Ya TPD ya, berarti sama hima ya. Okay. Terus emang, dan mahasiswa yang biasanya kan baru ikut kan baru semester 2 mungkin, tentunya sih syaratnya sih yang penting sudah mengikuti LKM TD tersebut. TPD. TPD. Oke. Oke mbak, mungkin cukup ya untuk podcast hari ini. Terima kasih untuk Mbak Sita sudah meluangkan waktunya untuk datang ke acara podcast BEM FIP. Dan terima kasih untuk kalian sobat FIP yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. See you next time. Bye bye. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.